ahora con este problema de tener que estar parados, pero después de 2 meses estoy contento con mi entrada al club. Kalau boleh tahu, bagaimana ceritanya Anda bisa dilamar oleh Persib dan akhirnya menjadi pelatih di Persib? Bueno, yo creo que enseguida conecté con la gente de Persib, enseguida conecté con Teddy, con Glenn, con Gabriela, después estando aquí con Pacumu, que creo que son las personas que dirigen el club más cercanas al entrenador, y creo que hubo una muy buena conexión. Yo estaba dispuesto a entrenar, baru dari timnas Indonesia, dan di sini mungkin saya akan membahas ya teman-teman mengenai kabar dari BRI Liga 1. Nah, di sini mungkin saya akan langsung saja membahas kabar mengejutkannya. Ini datang dari pelatih Persib Bandung, yakni Coach Luis Mia. Ya, baru 3 pekan ya, dia mengumumkan mengundurkan diri dari pelatih Persib Bandung. Ini memang menjadi hal yang sangat serius ya bagi Persib Bandung, karena saya melihat ini ada yang tidak beres, entah itu dari bagaimana kedekatan antara pelatih dan manajemen, ataupun manajemen dan pemain, dan juga ada beberapa hal. Nah, ini memang sangat disayangkan ya, apalagi Luis Milla memang baru saja melatih Persib Bandung di musim lalu, kemudian datangnya pun sangat mengejutkan, tiba-tiba dia hengkang pun juga sangat mengejutkan. Ya, walaupun kita ketahui ya, Persib Bandung ini dalam 3 pertandingan ya, atau 3 pekan di BRI Liga 1 ini memang tidak baik-baik saja. Walaupun dengan hasil seri ya, atau 3 kali bermain, 3 kali imbang, ya menurut saya ini bukan start yang sangat bagus. Namun menurut saya juga ini ada hal yang tidak beres. Baik itu bagaimana pengelolaan ataupun manajemen dari Persib Bandung, yang memang ini harus segera diatasi. Nah, inilah teman-teman yang terjadi dari Persib Bandung sekarang. Nah, oke, kita langsung saja ke berita selanjutnya. Namun yang jelas di sini saya akan membahas mengenai pertandingan antara Persib versus Dewa United. Nah, memang di pertandingan Persib versus Dewa United yang berakhir 2-2 ini ternyata membuat beberapa kontroversi. Nah, kontroversi inilah yang menurut saya harus kita bahas, dan nanti kita akan melihat bagaimana solusi yang akan kita lakukan. Nah, di sini saya melihat ya teman-teman, ada kabar ya, memang di sini banyak sekali supporter Persib bobotoh tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemain Dewa United, yakni Asep Berlian. Ya, di sini saya melihatnya teman-teman, saya akan memperlihatkan bahwa ada momen di mana pemain dari Dewa United ini sangat keras sekali dalam melanggar pemain Persib Bandung. Nah, di sini mungkin saya akan memperlihatkan terlebih dahulu. Menit ke-14 saat Persib menjamu Dewa United. Asep Berlian melakukan tackle dengan kaki terangkat ke atas dan menghantam kaki bagian depan Rahmat Irianto. Akibat di tackle Asep, Rahmat Irianto mengerang kesakitan. Asep Berlian dianggap beruntung, lantaran anehnya wasit Bangkit Sanjaya yang memimpin pertandingan tidak memberikan kartu sama sekali akibat tackle untuk tersebut. tensi pertandingan saat melawan Dewa United ini memang sangat keras sekali ya. Nah, di sini saya melihat bahwa memang ketika pemain Dewa United Asep Berlian itu men-sliding atau men-tackle dari sosok Rahmat Irianto pemain timnas, namun terkena di atas pergelangan kaki. Artinya memang ini membuat bobotoh pun sangat marah teman-teman. Bahkan saya melihatnya seperti ini, ketika melihat Asep Berlian ini bermain ketika di Madura United dan juga dia bergabung bersama Dewa United, ini memang permainannya tipikal keras sekali ya, karena memang dirinya dituntut sebagai gelandang pengangkut air di situ. Dan saat melawan Persib Bandung ini lebih keras lagi, dan imbasnya dirinya terkena kartu kuning, dan kartu kuning itulah yang memang sangat disayangkan. Bahkan ya kita ketahui Rahmat Irianto ini sampai meringis kesakitan, dan ini membuat Komdis ya, menurut saya Komdis dari PSSI dan juga dari ofisial ini harus melakukan protes. Bukan berarti di sini melakukan provokasi ya, tetapi agar ini ditindak sebagai kejadian yang harus dijunjung tinggi fair play-nya. Nah, seperti inilah teman-teman yang terjadi. Nah, di sini banyak sekali juga yang sudah melihat ya bagaimana di kolom Instagram dari sosok Asep Berlian ini juga dipenuhi oleh bobotoh yang memberikan dalam tanda kutip hujatan. Nah, di sini mungkin saya akan lebih fokus lagi teman-teman ya. Sebenarnya untuk
kejadian-kejadian seperti ini menurut saya wajar dalam sepak bola. Namun jika terus seperti ini menurut saya akan merusak reputasi kompetisi. Mengapa demikian ya? Karena kita harus melihat ya sebenarnya hal-hal seperti ini harus dihindari. Karena saya melihat jika terus seperti ini ya, kita tahu bahwa Liga Indonesia ini adalah liga yang saat ini masih dalam proses berkembang, belum ke tahap maju. Ya di Liga kompetisi ASEAN saja kita nomor urut 6. Jadi ya memang wajar saja jika hal ini terus-terusan terjadi. Namun menurut saya yang pertama faktornya tentu kompetisi harus segera dibenahi, perwasitan juga harus dibenahi, karena jika kartu kuning saja menurut saya ini adalah kekeliruan ya, karena memang seharusnya ini bisa menjadi kartu merah karena bersifat sengaja teman-teman. Nah kemudian yang selanjutnya teman-teman, menurut saya untuk di Liga 1 ini pentingnya bagaimana memainkan teknik dan juga taktik. Nah agar nantinya bisa kita lihat ya sebenarnya hal-hal seperti ini tidak perlu terulang lagi, dan seperti inilah teman-teman yang memang harus kita antisipasi, dan kita harus melihat sebenarnya hal-hal ini jangan sampai terjadi lagi. Oke, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai rekap transfer ya dari BRI Liga 1, dan terkhusus di sini untuk Persija Jakarta dan juga Bali United. Nah tentu kita sudah tidak asing dengan sosok pemain yang sudah bergabung bersama Persib Bandung beberapa waktu lalu ya, di musim lalu 2 tahun lalu, yakni Mohamed Rashid. Nah Mohamed Rashid ini menjadi idaman bagi Bobotoh karena dirinya memang menjadi bagian penting bagi Persib Bandung, dan dengan permainan yang agresivitas dan juga permainan yang sangat ngotot ternyata membuat Bali United merekrutnya. Nah ini menjadi kabar yang sangat mengejutkan, apalagi ya kita melihat bagaimana Bali United baru saja melepas sosok pemain yang sudah 5 tahun membela klub Serdadu Tridatu ini, yakni Bro Wanouri. Nah Bro Wanouri ini kemarin dia resmi perpisahan, dan itu pun juga sudah diumumkan di akun resmi Bali United, dan dirinya pun langsung berpamitan kepada tim ya, tidak ada sambutan yang mewah dalam stadion, tidak ada hal-hal yang membuat berkesan dari supporter tentang perpisahan Bro Wanouri ini. Ya tentu ini sedikit ya mungkin bagi supporter Bali United sedikit kecewa kenapa tidak ada perpisahan yang dilakukan oleh manajemen untuk Bali United. Nah kemudian saya melihatnya juga teman-teman, selain kabar mengenai Bali United antara keluarnya Bro Wanouri dan juga masuknya Mohamed Rashid, ini ada kabar juga dari Persija Jakarta. Nah Persija Jakarta ini berhasil mengontrak salah satu pemain top ya, dan sini menurut saya juga pemain top Eropa karena dia pernah merasakan ya di kualifikasi Liga Champions Eropa, kemudian juga berhasil memenangi Liga Super Polandia dan juga Piala Polandia di tahun 2016 dan juga 2019. Dia adalah Maciej Gajos. Nah mungkin banyak yang belum tahu ya, namun di sini untuk supporter Persija di Jack mungkin sudah paham dengan pemain ini ya. Jadi Maciej Gajos ini memang saat ini sudah berada di Persija, sudah mengikuti latihan bersama Persija. Dirinya pun saat ini memang menjadi bagian penting bagi Persija karena memang Persija saat ini membutuhkan pemain ini. Nah mengapa Persija sangat perlu pemain ini ya? Ini menurut saya akan menjadi jawaban di 2 laga sebelumnya. Ya, di 2 laga sebelumnya Persija memang belum terlalu terlihat sekali ya bagaimana sebenarnya macan Kemayoran itu dibanding musim lalu ya. Karena saya melihat musim lalu ketika datangnya Hanno Behrens ya, itu di awal-awal ya, di awal-awal musim itu sangat bagus sekali, walaupun akhirnya dia sulit beradaptasi di pertengahan sampai akhir musim. Namun dengan adanya Maciej Gajos ini ya, atau Maciej Gajos ini diharapkan nanti bisa untuk membantu Persija untuk di lini tengah khususnya, karena ya kita ketahui bahwa sebenarnya adanya Sahrian Abimanyu saja tidak ditopang oleh pemain asing, itu terbukti sekali bahwa Persija masih kekurangan amunisi. Nah bukan hanya itu, menurut saya juga di dalam Persija ini juga harus segera melengkapi skuad ya, karena memang untuk di BRI Liga 1 ini sangat kuat sekali persaingannya. Kemudian di BRI Liga 1 ini juga memiliki banyak sekali teman-teman hal-hal yang memang harus dibenahi dari
tim dari tim satu ke tim lain termasuk Persija Jakarta, dan ini pun akan membuat kestabilan ya jika nanti antara 4 pemain asing Persija dan ketambahan 2 lagi akan datang, itu menurut saya akan menjadi skuad yang sangat mengerikan. Karena apa ya, saya melihat bahwa Persija ini adalah tim yang saat ini mengumpulkan pemain-pemain lokal berkualitas ditambah pemain-pemain asing yang memiliki kompetensi yang sangat bagus di Eropa. Apalagi sosok Mesias Gayos ini memang sudah memiliki pengalaman yang sangat besar bersama Lesia Gedang. Dia pernah satu tim bersama Egy dan juga Witan pada tahun 2019 sampai 2021. Kemudian dia juga pernah menjadi bagian penting dari timnas Polandia U19 U21. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa, patut kita tunggu bagaimana kiprah dari Mesias Gayos ini. Nah, bukan hanya itu ya, saya melihat bahwa di Lesia Gedang pun dalam profil dari Mesias Gayos ini, dia terhitung sangat produktif ya, karena dia adalah kapten kedua dari Lesia Gedang. Kemudian dia ya sebenarnya saya melihatnya untuk Mesias Gayos ini, dia memang sangat produktif ya ketika bermain di Lesia Gedang. Saya melihatnya di sini untuk saat melawan beberapa klub seperti Legia Warsawa dan juga Rakom, kemudian Lech Poznan ya, kemudian Jagiellonia, dia mampu untuk bisa menjadi kapten dan juga menjadi pemain yang memang sangat berpengaruh di situ. Nah, bukan hanya itu, dia di Ekstraklasa ini sudah kenyang sekali pengalaman, 333 pertandingan dengan 47 gol, kemudian 26 assist, dan dia mampu mencetakkan menit bermain yang sangat tinggi, yakni 23.378 menit. Nah, artinya memang pemain ini sangat bagus sekali ya dari segi permainan dan juga pengalaman di Eropa, dan ini yang mungkin bisa ditularkan nantinya untuk para pemain Persija. Dia pernah membela Lesia Gedang di Polish Cup, kemudian Europa League kualifikasi, kemudian Europa League, kemudian UEFA kualifikasi, kemudian Super Cup, kemudian Tri League Group 2. Nah, ini memang menjadi pengalaman yang sangat bagus nantinya untuk Persija Jakarta dan juga tentu untuk Liga Indonesia. Untuk market value sebenarnya ya, untuk market value ini kita belum tahu ya, karena memang di situs Persija tidak diumumkan kapan berakhir kontraknya dan juga berapa besar nilai kontraknya. Namun untuk pasaran tertinggi dari Mesias Gayos ini 17,38 miliar. Nah, sedangkan untuk harga pasaran saat ini ya sekitar 4,35 miliar sampai 8,35 miliar. Nah, itu untuk menurut Transfermarkt. Kita tidak tahu bagaimana transfer sebenarnya dari Mesias Gayos ini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman tentang adanya beberapa hal tersebut untuk Persija Jakarta dan juga Mesias Gayos ini? Apakah kalian yakin dengan datangnya pemain itu Indonesia nanti, khususnya di Liga Indonesia itu mampu berkembang dan khususnya Persija mampu juara di BRI Liga 1? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.